Bapa, kami mau ucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau menjamah setiap kami. Tuhan, hari ini Tuhan kami ingin belajar sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan kami mengerja Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah saat dimanapun kami berdiri Tuhan hari ini Tuhan, dimanapun kami duduk, di ruangan kami, di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan, dan Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, urapi Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan. Pakai Tuhan di hari-hari ini Tuhan, di hari-hari yang dahsyat ini Tuhan menjelang Pentakosta. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu boleh mengalir Tuhan, Roh-Mu boleh turun Tuhan atas anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Roh-Mu boleh menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sebenarnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus Tuhan, biarlah hanya isi hati-Mu hamba-Mu sampaikan Tuhan. Tuhan urapi adik-adik hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk internet Tuhan, jaringan koneksi setiap kami Tuhan. Mau patahkan Tuhan segala campur tangan dari kuasa si iblis Tuhan yang boleh mencoba menggagalkan setiap acara ibadah kami Tuhan. Kami akan mau patahkan, kami mau kasih semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya kedua nama Tuhan kami Tuhan berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan Amen. Oke, guys, Shalom. Oke, sebelum kita mulai rasanya boleh kasih videonya dulu gitu ya. Oke. Aku bisa kasih kalian unmute kok. Boleh kalau yang mau sapa-sapa dulu gitu ya. Halo guys. Shalom teman-teman. Shalom. Yang bisa mendengar suaraku, buka suaranya. Boleh kasih videonya juga gitu ya. Biar sama-sama bisa mendengar gitu ya. Alright. Oke, semua kabar baik-baik saja? Baik. Suara musiknya kegedean nggak? Nggak ya? Nggak kan? Lagi Bob, ya? Pak. Kegedean? Ya, kurangin dikit lah. Kurangin dikit. Udah aman? Suara gue lebih gede kan? Ya, udah. Oke, guys, thank you for join. Share screen aku udah kelihatan belum? Semuanya teman-teman boleh aktif di kolom chat ya. Sama-sama di mute biar aktif di kolom chat ya. Kalau kalian nangkep say yes, kalau kalian ngerti say amen, kasih emoticon fire gitu ya. Oke, shalom buat teman-teman. Di sini ada Yosafat, Angel, Caca, Deborah, Devina, Diana, Elisa, Elsa, Haris, Delin, Monik, Jessica, Ika. Oke, shalom semuanya. Aku harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kalau misalkan karena kita online teman-teman, kalau misalkan ada suaraku yang kurang jelas, ada mungkin ngelek-ngelek sedikit karena aku nggak tahu juga jaringan aku gitu ya, boleh kasih di kolom chat ya, Kak minta diulang Kak sebagian. Dia mengerti boleh ketik di kolom chatnya katakan yes. Gitu. Oke. Yes. Di kolom chat aja nggak usah diomongin. Oke. Thank you guys. Oke, thank you. Oke, udah yes. Mantap. Oke. Halo semuanya, kita intro mulu, shalom terus. Hari ini saya pengen coba bagi beberapa hal teman-teman. Teman-teman sadar nggak sih di berita gitu ya, hari-hari ini sedang era namanya terkenal dengan new normal gitu ya. Indonesia sedang siap hadapi new normal. Padahal istilahnya WHO aja masih mengkaji soal new normal ini teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa suatu new normal ini juga pernah terjadi. Nggak cuman pas hari-hari kayak gini, nggak cuma ketika ada pandemi seperti ini, nggak cuma ketika ada sesuatu seperti ini, tapi teman-teman mesti tahu bahwa new normal ini juga pernah terjadi teman-teman. Di masa apa? Di masa murid-murid sedang ada sama-sama Tuhan. So teman-teman, hari ini gue akan kasih judul tema khotbah gue hari ini adalah New Normal with Holy Spirit teman-teman. Semua boleh bilang New Normal with Holy Spirit. Boleh tulis di kolom chatnya with Holy Spirit kayak gitu teman-teman. Oke, nah teman-teman sadar gak sih bahwa keadaan new normal itu membuat kita kadang merasa apa sih yang sedang terjadi? Yos, lu kalau chat gue jangan di private Yos, yang lain gak baca. Oke.
Sorry, ada chat private, jadi saya bingung. Oke, nah teman-teman tahu nggak sih, new normal itu adalah suatu kondisi di mana sesuatu hal terjadi dan kita harus hidup di zaman yang baru, tapi kita nggak tahu caranya. Kita mungkin nggak tahu cara hari-hari ini kita harus ngadepin new normal tuh kayak gimana. Karena this is something new. Ini sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa dibilang dulu belum pernah terjadi. Teman-teman, sadar nggak sadar, Paniko pernah bilang di tahun lalu, tahun 2020 adalah tahun the new dimension. Kalau suara gue kecepatan, kegedean, bilang ya. Soalnya saya nggak tahu nih, saya suka terbawa suasana, lebih cepat banget. Oke, nah teman-teman dengar bahwa new normal adalah sesuatu, Paniko bilang di tahun yang lalu, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, the year of the new dimension. Tanpa sadar gue awalnya mikir, apa ya Tuhan, apa sih yang akan baru di tahun 2020, teman-teman? Makin berjalan, gak kelihatan. Diawali dengan banyaknya artis atau pesohor yang meninggal, teman-teman. Diawali dengan banyaknya artis pesohor yang meninggal, gue something wrong with you 2020. Ada sesuatu yang merasa, apa sih 2020 ini, kenapa Tuhan? Terus tiba-tiba muncullah sekarang COVID-19. So, which is kita ngeliat the world is gonna crazy, man. Dunia ini semakin gila, dunia ini semakin aneh. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan justru penting di hari-hari seperti ini. Kita itu penting banget buat kegerakan anak-anak muda, buat orang zaman sekarang tuh lagi butuh Tuhan banget. Dan Tuhan jamah teman-teman kalian itu nggak dengan cuman, wah kalau Tuhan mau jamah paling lewat ini aja nih kak, lewat pas di gereja. So hari ini gereja libur teman-teman. Gereja libur. Teman-teman tahu nggak, saat gereja libur kayak gini teman-teman, gereja kita sebagai gereja-gereja Tuhan untuk menangkan jiwa. Yang nangkap sampai sini boleh katakan amin. Suara musiknya kegedean ya? Oke. Udah ya, udah kecil ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan next satu slide. Bisa kebaca semua? Bisa kebaca? Bisa kebaca? Kalau kebaca bilang yes gitu ya. Kalau kebaca, aku boleh minta tolong deh. Coba Diana boleh bacain nggak kalimat ini? We are not all in the same boat. We are all in the same storm. New normal. Thank you. Oh, thank you. Nah, teman-teman dengar. We are not all in the same boat, but we are all in the same storm. Terkadang kita lihat bahwa this is the new storm. Ini adalah badai yang baru. Ini masalah yang baru. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa ketika kita mengambil kacamata yang lebih luas, sejujurnya masalah yang kita alami dengan masalah yang orang lain alami itu sama. Dan seringkali kita merasa bahwa, oh Tuhan, kapal gua kecil Tuhan, kapal dia besar Tuhan. So, lu sering kadang hidup gua kecil Tuhan, hidup mereka lebih hebat Tuhan. Mereka sih enak, gak usah kerja dapat uang. Mereka sih enak kak, orang tuanya gak di PHK, uang jajan tetap lancar. Mereka sih enak kak, sekolahnya enak, bagus. Mereka sih enak kak, pakai laptop buat Zoom. So teman-teman, we are all in the same storm. Cuma pertanyaannya teman-teman, di dalam new normal ini, di dalam badai yang sama hari ini, kapal siapa yang akan survive? Apakah ada jaminan kapal besar survive? Semua tahu film Titanic ya. Kapal sebesar Titanic aja kandas teman-teman. Tapi apa buktinya bahwa kapal kecil pun akan survive? So bukan masalah besar kecilnya suatu kapal, tapi yang jadi permasalahan adalah seberapa besar kalian mau berjuang bertahan sampai badai ini selesai. So teman-teman hari ini, buat kalian yang mungkin, aduh Tuhan, kak, gue lagi stres nih kak, laptop aja nggak bisa Zoom, nggak bisa video, HP aja cuman Oppo kak, Oppo, kakak tahu Oppo kan, gitu ya. Tapi teman-teman dengar,
bahwa hari-hari ini, di badai yang sama ini, Tuhan bisa pakai setiap kita. Amin. Next. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke, gue akan kasih keyword di sini. Yerusalem itu diartikan sebagai keluarga. Setuju sama saya, katakan yes. Membaptis diartikan katakan mencurahkan. So teman-teman, hari-hari ini teman-teman, apa yang kita alami hari-hari ini, kadang kita merasa bahwa Tuhan, new normal with Holy Spirit itu gimana? Gua nggak punya gambarannya Tuhan. Tapi lo mesti tangkap teman-teman, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana saat mungkin murid-murid sedang mengalaminya. Saat itu murid-murid juga nggak tahu apa itu Roh Kudus, apa itu janji Bapa. Dan mereka nggak pernah tahu saat mereka terima janji Bapa, mereka terima Roh Kudus, what next? Apa yang akan terjadi dengan hidup mereka? Mereka nggak pernah tahu teman-teman. So, mereka pun punya pengalaman di mana new normal dalam versi mereka. So teman-teman, hari-hari ini seringkali Tuhan ingetin hari-hari ini melalui ayat ini teman-teman, buat gue simpel. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. So hari-hari ini lo jangan pernah tinggalin keluarga kalian. Bokap, nyokap, hari-hari ini Tuhan paksa kita ada di rumah, Tuhan paksa kita ada di dalam rumah buat kita jagain mereka, buat kita jagain kedua orang tua kita, keluarga kita. So hari-hari ini ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena mereka akan menerima janji Bapa di tempat itu. So teman-teman, hari-hari ini teman-teman yang mungkin Tuhan ingetin, kalian akan terima janji Tuhan melalui keluarga. The first thing saat kalian akan terima janji dari Tuhan adalah di dalam keluarga. So, janji itu apa teman-teman? Yaitu Roh Kudus. Membaptis sama dengan mencurahkan. Hari-hari ini kita menjelang hari Pentakosta, Tuhan sedang siap-siap mencurahkan Roh Kudusnya. So, don't miss it guys. Kalian jangan miss besok. Setiap ibadah-ibadah kalian minta Roh Kudus yang besar. Biar apa? Biar kalian boleh ngalamin janji Bapa yang digenapi oleh keluarga kalian. So, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Kita semua tahu ayat ini teman-teman. So, after Tuhan kasih tahu mereka dari Tuhan naik ke surga, Tuhan janjikan Roh Kudus, Tuhan janjikan Roh Kudus. Itu ada tenggang waktu 10 hari teman-teman. Teman-teman lihat, ada tenggang waktu 10 hari teman-teman. Dari janji sampai ke penggenapan itu ada waktunya teman-teman. So waktunya itu berbicara soal upper room 10 hari proses pemurnian. Dalam menunggu waktunya Tuhan, kita mungkin ngalamin waktu yang namanya proses teman-teman. Saat kita sedang mengalami janji Tuhan, saat kita sedang menunggu Tuhan, apalagi ya Tuhan, apalagi ya Tuhan, apalagi ya Tuhan yang akan Tuhan janjikan dalam hidup kita. Teman-teman dengar, upper room 10 hari menunggu hari Pentakosta itu bicara soal proses dan pemurnian. So teman-teman, proses pemurnian itu adalah tempat di mana kalian harus bergumul teman-teman. Dan gak mungkin kalian, pemurnian itu akan menghasilkan sesuatu yang asli teman-teman. Teman, dengar bahwa hari-hari ini teman-teman, Tuhan itu gak pernah tinggalkan setiap kita. Proses dan pemurnian akan menghasilkan keaslian teman-teman. Keaslian itu ada di dalam, topeng itu ada di luar. Yang Tuhan mau ubah itu adalah yang di dalam, bukan yang menjadi tampilan luar. So hari-hari ini teman-teman, ketika kalian mungkin ngerasa, Tuhan,
Gua nggak tahu besok terjadi apa Tuhan. Tuhan, bentar lagi mall dibuka, bentar lagi ini bla bla dan bla bla blanya. Tuhan, kasus COVID semakin naik Tuhan. Tuhan, bahkan di kampung gue di dekat rumah gue udah ada yang kena Tuhan. Tapi teman-teman sadar, pemurnian itu akan menghasilkan keaslian. Keaslian itu muncul dari dalam teman-teman. Yang Tuhan mau ubah itu adalah yang dalam, bukan yang di tampilan luar. Yang Tuhan mau ubah itu adalah keaslian kita, bukan topeng kita, bukan look kita, bukan baju yang kalian pakai, tapi deep inside hati kalian yang Tuhan mau ubah. So hari-hari ini teman-teman, dimanapun kalian, saat itu Tuhan lagi jamah hidup kalian. Tuhan lagi pengen ada sesuatu yang mau kalian beresin sama Tuhan. Ada mungkin sesuatu yang Tuhan taruh, yuk berubah. Yuk lu juga gak boleh kayak gini, lu harus ini. Mungkin sering di rumah sering banyak berantem sama orang tua. Tapi teman-teman tahu, saat itulah hasil pemurnian itu keluar teman-teman. Tapi saat yang asli itu keluar, seringkali iblis gak suka. So hari-hari ini teman-teman mesti nangkep bahwa yang asli itu yang ada di dalam. Yang Tuhan yang mau ubah itu ada di dalam, bukan menjadi tampilan luar. Bukan seberapa mahal handphone kalian, bukan seberapa mahal laptop kalian, tapi itu yang ada di dalam hati kalian. Hidup kalian mesti berubah. Karena dari situ akan mengalir air kehidupan yang akan memancar setiap teman-teman kalian. Ketika kalian nanti masuk sekolah, ketika kalian nanti ngobrol sama orang tua kalian, terjadi pembunuhan atas keluarga, terjadi pembunuhan atas sekolah, terjadi pembunuhan atas teman-teman kalian, teman-teman yang kalian gak mau kenal Tuhan gara-gara ngeliat keaslian hidup kalian yang dipenuhi Tuhan, teman-teman kalian kenal Tuhan, teman-teman kalian mau berubah. So guys, hari-hari ini kalian harus mungkin lagi dalam masa proses dan pemurnian, tapi jangan pernah lari dari proses teman-teman. Karena kalau teman-teman stay in the process, kamu akan dapat progresnya teman-teman. Yang ngerti sampai sini katakan yes. So, what next? Pertanyaannya what next? Start your new normal with Holy Spirit. Saat kalian memulai suatu tatanan normal yang baru, mulailah itu dengan Roh Kudus. Teman-teman lihat hari-hari ini orang mulai takut, negara kita siap gak new normal? Negara kita ini siap gak? Bahkan mall mau dibuka dan bla 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 blanya yang terjadi. Teman-teman dengar, start your new normal with Holy Spirit. Terjadi gak di Alkitab? Terjadi teman-teman. Saat kisah di mana Yesus telah angkat ke surga, hari setelah Pentakosta, hari setelah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu, terjadi satu new normal buat mereka. Kita akan belajar sedikit apa sih yang Tuhan ubahkan, apa yang Tuhan sebut dalam new normal di era Pentakosta hari ini. Yang pertama, new mindset. Semua boleh bilang new mindset. Hari-hari pertama ini Tuhan ingatkan bahwa ubah mindset kalian. Menghadapi new normal yang baru, ubah mindset kalian. Kalian nggak bisa pakai cara pikir yang lama. Kalau teman-teman tahu ceritanya, kita nggak bisa pakai kantong anggur yang lama untuk anggur yang baru. So apakah yang mesti dirubah? Yang mesti dirubah teman-teman, yang pertama adalah negative thinking, positive thinking. Saya sudah center. So teman-teman, hari-hari ini kalian mesti nangkep bahwa new mindset teman-teman. Pola pikir yang baru. Mungkin kemarin selama corona 2-3 bulan mikirnya negatif terus. Kapan bangsa gue bebas ya? Kapan gue bisa sekolah lagi ya, ketemu teman-teman? Aduh, kalau gue ketemu teman-teman, oh dia habis dari sini nih, dia habis kayak gini nih, wah dia habis kayak gini nih, jangan. So teman-teman, ubah mindset kalian dari negative thinking menjadi positive thinking. Pertanyaannya, hal ini terjadi nggak pada zaman anak-anak murid-murid Tuhan? Kita bisa satu kisah Petrus teman-teman. Petrus adalah satu-satunya orang yang Tuhan ubahkan saat dia menerima pencurahan Roh Kudus. Yang mungkin tadinya negative thinking, dia cuma mikir gini, aduh gue udah ngecewain Tuhan, aduh gue udah nyangkal Tuhan 3 kali, gue udah bohong di hadapan orang gue mengikut Tuhan. Kalau kita lihat secara gamblang, orang seperti itu nggak mungkin bisa khotbah 3.000 orang bertobat.
Orang Petrus yang tadinya menjadi penipu, yang berbohong bahwa dia gak kenal Tuhan, gak mungkin bisa tiba-tiba berubah khotbah 3.000 jiwa bertobat. So hari-hari teman-teman, ubah mindset negatif kalian. Mungkin kalian dilahirkan dari keluarga yang mungkin bukan keluarga konglomerat. So teman-teman, ubah mindset kalian. Jangan jadi minder. Banyak peribahasa ngomong gini, hidup kita tuh cuma sebatas mindset kita. Kalau mindset kita mau maju, kita pengen berubah sebagai positive thinking, terjadilah itu dalam hidup kalian, teman-teman. So, ubah mindset kalian. Jangan negative thinking lagi. Ada orang baik sedikit, wah dia ada maunya nih kak. Wah dia ada maunya nih. So, come on, ubah mindset negatif kalian ke positive thinking. Yang berikutnya, self-center to God-center. Teman-teman dengar, awalnya mungkin dulu kita cuma mikir, wah, gue ikut Tuhan supaya gue penuh. Gue ikut Tuhan supaya keluarga gue dipulihin. Gue ikut Tuhan supaya gue kaya. Orang muda yang kaya raya ikut Tuhan, dia punya pemikiran self-center, teman-teman. Sehingga hari-hari di mana dia Tuhan tawarkan, yuk ikutlah Tuhan, dia menolak. Kenapa? Karena saat dia ngomong ikut Tuhan, dia mesti tanggalkan segala keegoisannya. So, hari-hari ini teman-teman, new normal yang baru, new mindset. Tuhan akan ubah yang tadinya kita fokus sama me, and me, to the him. Jadi tentang Tuhan. Jadi tentang Tuhan. So, teman-teman, hari-hari ini, ubah paradigma kita, ubah mindset kita. Kita yang biasanya cuma ngandelin, aduh Tuhan, tentang gue lah, gue sedih, gue yang paling hina, gue yang paling gagal. Tapi hari-hari teman-teman menghadapi new normal with the Holy Spirit. Ubah mindset kalian tadi menjadi diri kalian, menjadi God center, dimana Tuhan ada buat kalian, dimana Tuhan ada di tengah-tengah kalian. Tuhan menjadi pusat penyembahan kalian, bukan untuk ego pribadi, teman-teman. So, yang pertama kita belajar adalah new mindset. Yang ngerti sampai sini katakan yes. Okay. Next, berikutnya new character. Oke, kita udah belajar tadi yang pertama new mindset. So next is the new character. Tuhan pengen ubah kita jadi new character, teman-teman. Menghadapi new normal bersama dengan Roh Kudus. Pertama, ubah mindset kalian, ubah karakter kalian. Ubah karakter. Gue suka banget kalau Kak Angga udah ngomong, until lamb become a lion. So, hari-hari ini teman-teman, ubah karakter kalian. Mungkin kalian merasa, aduh kak, gue masih imut-imut kak, kayak gambaran di kiri sebagai seorang domba. Tapi hari-hari teman-teman, domba itu bisa menjadi seorang singa. Ubah karakter kalian. Ubah karakter kalian. Ubah karakter kalian, teman-teman. Petrus, saat dia mulai terima Roh Kudus, karakternya berubah. Dari seorang yang penakut menjadi seorang yang berani berkhotbah, bahkan 3.000 jiwa dimenangkan. So, hadapin new normal ini dengan karakter yang baru, yang menjadi lebih berani, gak egosentris. Teman dengar, karakter itu membawa perubahan dalam hidup kalian. Karakter juga akan membawa hidup kalian semakin baik. Yang berikutnya, new spirit. Masuki hari yang baru, normal yang baru bersama Roh Kudus. Ada Tuhan yang pengen satu hal yang pengen ubah adalah ubah menjadi new spirit. Spirit yang baru. Spirit yang baru. Spirit apa itu yang baru, teman-teman? Spirit of that become
Setiap hari berasanya bahwa Tuhan, menghadapi ini normal, takut. Mau buat A, takut. Mau buat B, takut. Teman-teman ubah. Mau ketemu orang, takut. Mau berdoa buat orang, takut. Teman-teman, hari-hari ini teman-teman ubah. Spirit of death itu menjadi spirit of hope. So, hari-hari ini kalian yang bawa spirit of hope itu keluar. Ke keluarga kalian. Mungkin kalian, aduh orang tua gue kerjanya panik banget nih. Barang datang mesti 3 hari diinepin di luar. Disemprot dulu, dikasih desinfektan, diguyur. Bukan berarti kita tidak taat peraturan, teman-teman. Tapi jangan sampai hanya karena hal seperti itu membuat kita menjadi roh yang penakut. Kita memiliki roh yang, aduh ya udahlah, kalau gue kena corona ya udahlah hidup gue selesai. No, teman-teman. Ubah spirit of death ini menjadi spirit of hope. Ada kesaksian orang yang meskipun kena COVID-19, nah di rumah sakit mereka tetap nginjil, bahkan mereka banyak menangin jiwa, mereka banyak kasih ubah dokter, suster yang sedang merawat. Teman-teman, hari-hari ini negara kita butuh suatu harapan yang baru, teman-teman. Butuh suatu spirit yang baru, teman-teman. Setiap hari kerjaan nonton, aduh Indonesia terserah lah, apapun itu terjadi, teman-teman. But we still believe the new spirit is come. The new spirit is spirit of hope. Biarlah spirit of hope itu boleh datang ke keluarga kalian, ke rumah-rumah dimanapun kalian ada. Berdoa sama keluarga setiap hari, minta spirit of hope boleh dibangkitkan buat setiap keluarga. Yang kakak adik boleh berdoa, minta Tuhan spirit of hope. Kami tahu Tuhan keadaan mungkin sedang tidak baik, tapi kami percaya Tuhan, pengharapan masih ada. So yang ada sampai sini katakan yes. Saya bentar yang cepat. New impact, teman-teman. Kita lihat new mindset, new character, new spirit, new normal, new impact. From nothing to something. Terus yang awalnya mungkin bisa dibilang gak dilihat. Siapa Petrus? Yang terlihat adalah Tuhan Yesus. Tapi ketika roh Tuhan menjamah, roh kudus itu tercurah, ada satu impact yang dahsyat. Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. From nothing to something. Hari-hari teman-teman, kamu yang sedang dengar khotbah ini, dengan sharing ini, kamu dimanapun kalian ada di rumah, percaya the new normal akan membawa new impact buat hidup kalian. Saulus become a Paulus. Dari seorang pembunuh menjadi seorang penginjil, teman-teman. Jadi seorang rasul. Yang tadinya kerjanya bunuhnya orang Kristen, ketika masukin new normal yang baru, ketemu Tuhan. From nothing to something. Dia menjadi penginjil, teman-teman. So, teman-teman, hari-hari ini apa sih dampak dari new impact? Gue coba bacain ya, Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. So, teman-teman, impact dari sebuah new impact yang baru dan new normal yang baru. Tuhan menyatakan penuaian jiwa. Hidup kalian bukan tentang diri kalian lagi. Bahkan hidup kalian bisa memenangkan jiwa. Mungkin bukan hari ini, tapi kalian gak tahu 2-3 tahun orang dengan perkataan kalian dia bertobat dan dia ingat kalian. So, bilangan jiwa bukan bicara bilangan gereja. Bilangan jiwa bicara bilangan surga. Bukan seberapa penuh gereja, tapi seberapa banyak orang yang ketemu Tuhan melalui hidup kalian dan berubah. Biar setiap kita boleh penuhin surga. Biar setiap kita boleh penuhin surga. Amin. Berikutnya, kisah dari Saulus, Kisah Para Rasul 9:31. Selama beberapa waktu jemaat itu di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada di dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan dalam keadaan takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. So, teman-teman, new impact akan bawa satu pengurapan. Kalian akan bawa penuaian dalam hidup kalian. Penuaian bukan bicara soal bilangan jiwa-jiwa aja,
Tapi penuaian bisa soal berkat, keberhasilan, kuliah kalian, pekerjaan kalian. Tuhan bisa kasih penuaian di ladang dimanapun. Ladang pelayanan, ladang pekerjaan, ladang keluarga. So hari-hari teman-teman, kalau kalian mengerti new normal with the Holy Spirit, kalian akan bawa new impact ke setiap lingkungan kalian. Yang terakhir, poin yang terakhir, kalau kita sama-sama ngerti new normal with the Holy Spirit, yang terjadilah new you. Kamu yang baru. Kamu yang baru. Sosok pribadi yang baru. Yang kenal Tuhan. Jadi sosok pribadi yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata gini. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman dengar. New normal akan membawa kalian menjadi suatu ciptaan yang baru. Mungkin kalian ngerasa, wah ini normal yang baru. Apa sih kak? Teman-teman dengar, ini normal saat kalian melakukan itu dengan hidup dengan bersama Roh Kudus. Jika siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 3 ayat 18 gini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan kalau kemuliaan itu datangnya dari Roh Tuhan yang adalah Roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambaran dalam kemuliaan yang semakin besar. So teman-teman, new you bicara soal kalian akan serupa dengan Tuhan. Kalian akan serupa dengan Tuhan, dengan kemuliaan tidak berselubung. Kalian akan serupa dengan Bapa. Yang ngerti sampai sini katakan yes. Kita boleh baca ayat ini, kita boleh baca kalimat ini. Mungkin gue boleh minta Yosafat kali ya. Yosafat bacain Yos, boleh Yos? Bisa Yos? Bisa Yos, bacain Yos. Tuhan, oke. Tuhan izinkan new normal terjadi hanya untuk membuktikan bahwa Dia yang pegang kendali atas hidup kamu dan bukan dunia ini. Amin. Nah, Tuhan izinkan new normal terjadi hanya untuk membuktikan bahwa Dia yang pegang kendali atas hidup kamu dan bukan dunia ini. So, itu kalimat fullnya ya. Tapi kalau gue mau baca kalimat yang birunya aja ya. New normal membuktikan Dia yang pegang kendali. Sesimpel itu teman-teman. Saat kalian berjalan new normal with the Holy Spirit, membuktikan bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kalian. Yang pertama, new mindset, new character, new spirit, new impact, dan yang terakhir, new you. Itu semua akan terjadi saat kalian sama-sama mengerti bahwa menjalani new normal with the Holy Spirit. Mengerti sampai sini kan? Yes. New normal atau apapun yang akan terjadi, kita akan mampu menghadapinya asal kita melangkah bersama Roh Kudus. So hari ini gue akan closing. Teman-teman, gue mau encourage teman-teman, kalian harus bisa jalanin semua ini dengan paradigma yang baru. Amin. Teman-teman nangkep bahwa kita menjadi normal yang baru ini. Gak semuanya ngerasa bahwa ini adalah sesuatu yang besar. Yes, we are in the same storm. Yes, kita semua anggap ini sesuatu yang besar, ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang mungkin kita nggak tahu ini apa yang terjadi. But kapal kecil maupun kapal besar, pertanyaannya, siapa yang mau berjalan bersama Roh Kudus? So, gue kasih recap ya. Mungkin bisa sedikit agak bukan maksa sih ya. Cuman sedikit recap lah dari gue. Nah, new mindset, new character, new spirit, new impact you. Bila disingkat menjadi me charge you. Oke? Siapa yang pernah makan me charge you? Ini biar gampang aja buat teman-teman mengingatnya ya gitu ya. Me charge you. Me charge you adalah kalau misalnya nih, kita lihat ya, bentar, udah keluar belum?
Oke, udah keluar belum gambarnya? Di tempat saya sudah keluar. Oke, udah keluar ya. Mie char siu adalah mie ayam babi, teman-teman. So, teman-teman, hari ini kita belajar cara gampang nyingkatnya gitu ya. New mindset, new character, new spirit, new impact, and new you. Mie char siu. So, teman-teman, pahami hadapi new normal with the Holy Spirit. Kita nggak bisa cuma makan mie-nya doang tanpa char siu-nya, itu nggak enak. Kalau cuma pakai new mindset doang, tanpa karakter, tanpa spirit, tanpa impact, tanpa kita yang baru, itu juga nggak enak, teman-teman. So, hari-hari ini belajar with the new mindset, with the new character, new spirit, new impact, and new you. Ya, yang lapar nanti bisa boleh pesan makan bakmi, teman-teman. Bakminya lezat sekali, teman. Jam 7.26 masih bisa makan bakmi, teman-teman. Oke, I'm gonna closing with this. New normal with the Holy Spirit. Saat ini gue bilang start mode on. So, teman-teman, hari-hari ini buat setiap kita yang lagi dalam keadaan kita enak, aku cuma main korek, teman-teman. Tetap yuk sembah Tuhan. Tetap sembah Tuhan. Yuk, mungkin sebelum kita closing sama-sama doa, gue minta yuk teman-teman boleh sama-sama ambil sikap doa yang terbaik. Suara gitar gue jelas jelas kayak Jelas Pak, jelas ya. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan kuatkan Tuhan. Karena syata Hamba berdoa Tuhan, yuk boleh angkat kedua tangan kita yuk. Minta pengurapan dari Tuhan, angkat kedua tangan kita yuk. Sembah Tuhan, Sikana ya Allah. Ikarabah syata Ikarabah syata kita hadirat Tuhan lebih lagi teman-teman. Ikarabah syata ya Allah. Kau menjamah Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan, urapi biarlah Roh Kudus untuk firman Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, mengerti Tuhan, karena menjadi normal.
datang Tuhan, Engkau melawan Tuhan, Engkau melawan Tuhan, urapi, firman-Mu Tuhan, meteraikan Tuhan, biar ini jadi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan, urapi, berkati, biarlah apa yang benih ditabur Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan kuat Tuhan, bahkan sampai kami nanti kami tetap ingat Tuhan, bahwa Engkau telah mengajar setiap kami Tuhan, kami akan berjalan bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur sama-sama katakan.